ternyata kontribusi saya ini masih minim banget gitu di dunia perkuliahan. Ketika kita komparisasi dengan teman-teman yang lain, karena mereka wah gila banget lah. Maksudnya mahasiswa tuh kan biasanya advokasi kesana kemari gitu Yes, kan. yes, yes. Dan mereka memang betul-betul melakukan langkah nyata gitu. Janik Firdaus is here. Mic on. Let's get inspired. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faril Afnizar, bisa dipanggil Aril. Saat ini saya sedang berada di acara Future Leaders Camp Regional 5, mewakili BIM University. Acara ini adalah sebuah forum event kepemimpinan yang diisi oleh 60 pemimpin terpilih dari Regional 5, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan sudah diselenggarakan di 5 regional di seluruh Indonesia. Dan hanya 300 pemimpin terpilih di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia mengikuti acara Future Leaders Camp. Saya mendapat banyak insight karena yang datang sebagai pemateri itu juga orang-orang keren, praktisi, pemerintah, profesional, bahkan sampai influencer. Saya rasa tantangan saya justru setelah dari sini saya harus mampu menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadi untuk seluruh mahasiswa BIM University dan terutama adik-adik tingkat harus ikut tahun depan Future Leaders Camp mewakili BIM University. Tentu pesan saya untuk seluruh mahasiswa BIM University, baik angkatan saya dan adik tingkat, setelah ini harus juga ikut mengikuti Future Leaders Camp di tahun depan karena acara ini sangat bermanfaat untuk skill leadership kita dan networking. Juga menjadi tantangan saya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya di BIM University. Dan kesan saya juga very happy ya, karena kita ketemu banyak orang, seluruh presma, wapres, orang-orang terpilih lah di masing-masing perguruan tinggi dan regionalnya. Jadi emang keren-keren banget dan ini bakal bisa jadi modal kita di masa depan melalui networking. Itu aja sih, terima kasih. Selamat pagi, Aril. Pagi menjelang siang, Miss Janik. Kabarnya baik? Good, all good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Gimana? Miss, baik. Alhamdulillah lagi sakit. Lagi sakit ya? Lagi musim di Bali nih, lagi kalau nggak batuk, demam, diare. Bener sih, Tapi kamu aman. aman-aman aja ya? Aman. Oh, imunnya bagus nih kayaknya. Kena kopi soalnya. Anak kopi. Nanti kita bahas habis ini ya Iya. tentang kopi. Oke. Oke. Pagi ini kita kedatangan narasumber Aril, salah satu mahasiswa di BIM University. Mungkin Aril kita langsung start aja ya, kamu jelasin tentang diri kamu secara singkat seperti apa. Oke, Miss. Sebelumnya saya itu sebenarnya cuman mahasiswa biasa kebetulan Oke. dari BIM University. Dan nama saya itu Aril panggilannya. Oke, nama panjangnya Aril Noah. Bukan. Oh bukan, Aril apa tuh? Kalau Aril Noah kegantengan, Miss. Oh gitu. Iya. Kalau kamu? Kepintaran. Iya. Ih. Oke. Boleh lanjut. Oke, kalau nama panjang tuh Fahril Afnizar. Fahril Afnizar, Afnizar. panggilannya Aril. Nah, sekarang itu lagi menempuh studi di BIM University. Oke. Prodi jurusan bisnis digital semester 3. Mantap. Saya dengar-dengar kamu dapat scholarship ya dari Hasnur Group. Betul. Alhamdulillah ya, atas kehendak Tuhan dan kebetulan nih Hasnur buka scholarship dan saya termasuk di dalamnya. Luar biasa. Ini salah satu mahasiswa penerima beasiswa di BIM. Oke, lanjut. Kamu ini kan ikut Future Leaders Camp ya Indonesia, betul? Yes, betul. Future Leader Camps Indonesia. Kamu ini sebagai salah satu mahasiswa yang terpilih nih untuk mengikuti si kegiatan itu. Atas dasar apa? Kalau boleh di-share. Kalau atas dasar apa sebenarnya itu awalnya itu rekomendasi dari salah satu dosen di BIM University. Itu
kebetulan Mr. Andika. Pun saya juga post di Instagram awal perjalanan kenapa bisa ikut FLC. Nah itu cuman sekedar dikirimin pamflet rekomendasi sama Mr. Dika gitu. Terus wah menarik nih, saya cari tahu FLC itu apa dan kayaknya ini kesempatan emas gitu buat saya untuk networking, ngelatih diri dan sebagainya lah di FLC itu. Oke. Ini kayaknya terdengarnya seru ya. Coba kalau boleh jelasin secara singkat sih tujuan utama Future Leaders Camp tuh sebenarnya apa biar mungkin mahasiswa lain pengen tahu. Jadi Future Leaders Camp itu adalah misi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mengumpulkan 300 pemimpin potensial yang ada di Indonesia. Wow. Dari 5 regional. Jadi masing-masing regional itu 60 orang. Jadi penuh proses seleksi dan orang-orang yang hadir di sana itu bukan orang-orang yang sembarangan. Jadi mereka-mereka itu udah punya experience organisasi yang banyak, terus udah punya real impact buat masyarakat. Jadi mereka bawa misi masing-masing gitu, datang ke sana. Oke. Dan Future Leaders Camp itu memang disiapkan untuk wadah atau panggung kepemimpinan nasional di Indonesia. Makanya diinisiasi langsung oleh Menteri Prof. Brian Yuliarto sama staf susnya Mbak Fidela Huwaida. Keren banget, keren. Ini orang-orang terpilih ya, the chosen one kalau kata Harry Potter tuh, the chosen one. Yes, benar. Oke. Ini tuh acaranya kalau saya cari tahu tuh 4 hari ya? 4 hari? Full 4 hari? Enggak, 4 hari 3 malam lah. 4 hari 3 malam? Efektifnya itu di 2 hari terakhir. Oke. Aktivitasnya apa tuh? Sebagian besar dari 4 hari itu apa aja sih kegiatannya yang kamu lakuin? Sebenarnya lebih ke workshop, diskursus dan kita nyiapin project. Itu kalau formalnya di Undiksa pas itu, dan kita dengerin materi dari tokoh-tokoh nasional yang masing-masing itu ada akademisi, ada praktisi, ada profesional, bahkan yang langsung dari korporasi besar Indonesia gitu, dari PT Pertamina dan seterusnya lah. Dan pun ada juga yang dari kalangan anak muda yang udah sukses kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi pematerinya itu keren-keren banget pokoknya di sana. Oke. Ini banget ya, berkesan banget ya buat kamu si Future Leaders Camp ini. Jujur sangat berkesan sih, Miss, karena serunya itu bukan cuma pas forum, tapi ngumpul bareng pimpinan badan eksekutif mahasiswa ini yang lain, yang mereka lebih banyak pengalamannya ketimbang saya, jujur. Karena ya sharing experience jadinya. Jadi saya tahu alur BEM ini sepertinya kayak gimana, dan kondisi masyarakat mereka kayak gimana, di Kalimantan kayak gimana, di NTB kayak gimana, di NTT kayak gimana, dan di Bali pun kita juga sharing gitu, kondisi di sini kayak gimana, isu apa dan seterusnya. Ya itu seru sih ya. Hampir 24 jam lah kita diskusi. Wow. Tidur tuh cuman sejam 2 jam gitu. Kayak nggak sabar ya buat besok lagi mau. Karena nongkrong sampai subuh. Oh, kalian nongkrong sampai subuh. Ya. Astaga. Kamar tuh nggak kepake, Miss. Oh gitu. Ngobrol terus ya? Ngobrol terus di balkon. Seru sih. Di balkon hotel dan seterusnya. Gitu. Lumayan ya, kayaknya kalau dibayang-bayangin tuh kayaknya sambil nongkrong, tapi nongkrong yang berisi gitu. Yang berisi. Yang kalian tuh sambil sharing experience tentang di daerah kalian masing-masing. Kamu mewakili Bali gitu ya. Oke, satu hal yang menurut kamu nih yang paling menantang dari si kegiatan itu apa? Yang paling menantang itu kita dibuat berpikir, Miss. Jadi kita itu bukan, sama pemateri itu bukan didikte harus kayak gini, tapi kita harus punya interpretasi ide sendiri dari hasil materi-materi itu. Dibuat berpikir lah. Materi itu nggak sekedar nyuapin doang, tapi ajak kita berpikir gitu. Kira-kira menjadi mahasiswa yang ideal itu seperti apa? Jadi pemimpin yang ideal itu seperti apa gitu. Oke, jadi di acara Future Leaders Camp Indonesia ini kamu dapat nggak nih hal-hal tentang kepemimpinan dan juga kayak skill-skill kamu nih yang kira-kira kayak nanti tuh di masa depan tuh kamu akan berguna banget gitu? Dapat nggak tuh skill si kepemimpinan itu, leadershipnya? Dapat banget malah. Dapat banget karena kita mendengarkan dari praktisi beda perspektifnya,
dari akademisi beda perspektifnya, dari profesional beda perspektifnya. Jadi Wow. kan ada influencer juga, kalau Miss tahu ada dosen viral dari ITB, Siapa tuh namanya? Mas Dr. Imam Santoso. Jadi dia Oke. punya jutaan views gitu di Instagram. Hah? Jadi dia dari perspektif pemimpin influencer kayak gitu. Jadi kita dapat banyak perspektif di sana. Sehingga ketika kita mau berkarir di dunia akademisi, kita tahu harus menjadi pemimpin yang seperti apa. Dunia praktisi, industri, kita menjadi pemimpin yang seperti apa tuh dikasih tahu di sana gitu. Sangat bermanfaat banget ya camp ini ya. Yes. Dan kayak apa ya, bisa dibilang nih sangat berbobot gitu loh. Maksudnya si Yes. campnya ini tuh untuk sesuai ya sama Yeah. namanya kayak Future Leaders Camp ya. Jadi acara itu tuh si camp itu tuh emang melahirkan pemimpin-pemimpin baru gitu ya. Betul. Karena kita tuh nggak ada kesempatan untuk bicarain hal-hal yang nggak berguna sebenarnya, Miss. Karena semuanya daging gitu. Entah di forumnya, Daging. entah ketika kita lagi break, bahkan ketika lagi makan pun Bahasnya berat juga. bahasnya berat juga gitu. Jadi wah ini orang gila semua kalau saya bilang. Iya. Kaya akan ilmu ya. Jadi Kaya orang-orangnya. akan Jadi orang yang kaya akan ilmu ketemu orang yang kaya akan ilmu itu Ya. saling sharing, Diskusi terus diskusi terus. Saya jadi tertarik ya. Karena sebenarnya jujur saya tuh orang yang kalau nongkrong sukanya tuh bahas sesuatu hal yang memang bermutu gitu. Bukan sekedar cuma gosip-gosip belaka. Betul. Ya mungkin gosip boleh lah jadi bumbu-bumbu dikit ya. Ya. Maksudnya kan kayak Mantik bosen. aja. Ya pemantik aja kayak untuk jadi biar makin apa cair ya, ice breaking aja. Tapi ya kalau the whole conversation hanya gosip aja tuh Ya apa ya, ada buang-buang ilmu yang waktu. masuk. Betul. Nggak ada ilmu yang masuk. Jadi pas saya denger nih dari kamu, menarik banget ya, kayak itu dikumpulin anak-anak muda Yes. yang punya banyak experience, kalian Yes. tuh bisa bertukar ilmu, itu tuh luar biasa sih. Dan apakah nih kegiatan ini tuh akhirnya jadinya ngubah cara pandang kamu nih, point of view jadinya melihat kayak terhadap dunia perkuliahan kah, atau kayak dunia masa depan di karir kamu tuh ada nggak ubah? Banyak banget, Miss. Karena saya ketemu tokoh-tokoh hebat yang saya biasa lihat di Instagram gitu. Dan ternyata mereka memang benar-benar orang-orang hebat gitu. Dan kalau di dunia perkuliahan sendiri, saya rasa wah ternyata kontribusi saya ini masih minim banget gitu di dunia perkuliahan. Ketika kita komparisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Oke. Karena mereka wah gila banget lah. Maksudnya mahasiswa tuh kan biasanya advokasi kesana kemari gitu kan. Yes. Dan mereka memang betul-betul melakukan langkah nyata gitu. Dan kalau dari pematerinya sendiri itu ubah banyak banget perspektif saya terhadap dunia kepemimpinan, dunia politik, dan juga dunia cara berbangsa di Indonesia ini kayak gimana sih gitu. Sampai ke situ-situ ya. Sampai ke situ karena pematerinya tuh pertama dari influencer, kita diajarin gimana caranya jadi pemimpin yang viral, menjadi pemimpin yang autentik. Terus dilanjut sama ngisi materi dari DPR RI, Ketua Komisi 10 DPR RI. Kita diajarin cara membuat kebijakan kayak gimana, cara ngambil keputusan kayak gimana gitu. Dan dilanjut lagi sama orang dari korporasi, Direktur PT Pertamina. Dan di sana itu cukup lumayan seru banget lah. Karena kita denger perspektif kepemimpinan dari korporasi itu jarang banget soalnya. Oke. Ini camp ini mahal ya? Mahal nih. Mahal. Pengisinya tuh nggak kaleng-kaleng. Udah gitu pesertanya juga nggak kaleng-kaleng ya. Bener, Miss. Aduh. Dan fun fact-nya regional 5 dari regional 1 sampai 5, kata panitianya regional 5 ini paling aktif. Betul-betul aktif. Atas dasar? Atas dasar karena bahkan untuk bertanya ke pemateri pun ada yang nggak dapat gitu kesempatannya. Karena di kerubutinnya sama didominasinya sama peserta yang lain yang gitu. regional 5 gitu ya. Maksudnya di regional 5 itu mereka betul-betul silakan siapa yang mau bertanya, semuanya ngangkat tangan gitu. Jadi rebutan. Betul apa ya? Harus hoki gitu. Siap moderator nunjuknya siapa. Iya. Gila banget sih memang. Ambisius sekali ya. Betul. Peserta itu. Itu kalau bisa pukul-pukulan tuh, kalau cuma buat nanya tuh bisa tuh pukul-pukulan. Bisa sih, Miss. Itu bisa banget tuh. Astaga. Ada yang naik meja bahkan. Sumpah. Dan ada di IGVLC gitu. Teman naik meja saya kayak gitu.
Kacau. Sorry. Wah seru-seru banget sih. Oke. Itu tadi kan keseruan dari acara camp ya. Coba kalau misalnya selain dari materi-materi yang diberikan, itu tuh kamu apa yang bisa kamu aplikasiin tuh ke dunia perkuliahan kamu sehari-hari? Kalau yang bisa diaplikasiin tentu bagaimana cara kita sebagai leader, pemimpin itu mampu untuk mengkorelasikan, menghubungkan antara otak dan hati gitu. Oke. Kita ngadepin orang lain kayak gimana, cara ngadepin manusia yang tipe seperti ini kayak gimana, tipe B kayak gimana. Karena saya sendiri kan wakil presiden mahasiswa ya di Oke. BEM University. Jadi ada tantangan tersendiri sebenarnya buat ngelit ini gitu. Karena nggak punya experience di BEM dan nggak punya skill kepemimpinan yang apa ya, yang kapabilitasnya di mahasiswa tuh belum punya kala itu. Oke. Jadi setelah ikut FLC ini saya tahu, kasih diajarin sama teman-teman yang lain perspektif mereka kayak gimana, saya tanya, terus saya juga kenalin kampus saya gitu. Jadi betul-betul bermanfaat banget lah. Ya ini mahal sih ya. Mahal banget. Jadi itu apa tadi? Oke, jadi sebagai seorang leader itu, jadi menurut kamu nih setelah dari Future Leaders Camp Indonesia ini, kamu sebagai leader nih harus memahami karakter orang seperti apa, kayak bagaimana cara how to deal with them, karena mereka memiliki pribadi masing-masing yang unik ya. Dan jadi kamu tuh diajarin untuk mempelajari bahwa karakteristik orang itu berbeda, cara approachingnya juga beda, cara memahaminya beda dan yang lain ya. Jadi emang bener-bener ini leader sesungguhnya ya. Karena kayak buat saya ini mungkin saat ini yang mereka tahu tuh leader sama bos tuh sama. Ya. Padahal itu adalah sebuah hal yang berbeda. Berbeda banget. Karena kalau leadership itu mereka sangat memahami timnya. Bagaimana cara memimpin secara emosional juga, dan kalau bos itu kan hanya ya mungkin diktator, otoriter, yang kita bisa lihat seperti itu ya. Oke. Jadi Future Leaders Camp Indonesia ini sangat berguna banget ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki mimpi untuk menjadi leader suatu saat nih setelah lulus. Udah pasti ya ada kamu punya mimpi ya, kayak setelah selesai dari BIM University mungkin kamu mau memimpin sebuah perusahaan apa dan yang lain, itu sangat berguna banget ya. Berguna banget, Miss. Oke. Coba satu orang fasilitator dari Future Leaders Camp yang menurut kamu tuh paling berkesan, yang kayak kamu nih favorit nih, fasilitator paling favorit kamu selama 4 hari camp itu siapa? Yang paling menginspire ya? Jujur sebenarnya semua itu menginspirasi, Miss. Karena saya dapat perspektif baru dari masing-masing pemateri. Tapi yang paling relate dengan kondisi saya sebagai mahasiswa di Bali mungkin Dr. Agung Wicaksono. Dia itu Direktur Transformasi Bisnis dan Keberlanjutan PT Pertamina. Jadi dia ngejelasin betul leadership di korporasi kayak gimana. Dan yang saya suka itu dia bilang leadership in corporation it's all about people, kata dia. Semua tentang orang dan manusia. Ya. Jadi dan pengalaman dia juga nggak diraguin gitu. Yang buat LRT di Jakarta, MRT itu dia yang ngelola. Dan dia yang jadi headnya gitu. Dan saya juga sepakat dengan perkataan dia. Karena leadership itu kalau jadi leader tapi nggak punya skill leadership yang betul dan tepat, itu udah pasti berantakan, karena it's about people kan, people dan tim gitu loh. Bagaimana bagaimana leadernya ini tuh bisa rangkul, ngajak, mendidik bahkan. Jadi leader tuh bukan cuman jabatan struktural, tapi punya tanggung jawab moral yang besar. Itu highlight kita di episode kali ini. Ini episode 3 ya, season 2 episode 3. Keren. Oke. Apa nih kira-kira dari kamu
Ini kan udah ini camp pertama kamu atau camp keberapa nih? Sebenarnya kalau mewakili universitas camp pertama. Camp pertama. Tapi di luar itu sebelum jadi mahasiswa saya udah sering ikut camp sebenarnya. Sering ikut ya, oke. Jadi kamu tertarik nih ya untuk ikut camp-camp selanjutnya ya? Kebetulan udah lolos juga, Miss. Oh, di mana tuh? Jadi dikirimin juga sama dosen. Oke. Namanya Political Future Leader Wow, di Februari. oke. Jadi kelasnya itu kelas online dulu. Nanti ada event offline-nya di Bali. Oke. Februari 2026. Oke, cukup di situ informasinya karena untuk episode selanjutnya kita akan bahas apa namanya? Political Future Leader. Political Future Leader. Yes. Jangan lupa nanti kita di next episode kita akan tagih Ariel untuk bahas itu. Oke, Ariel. Ini seru banget ya pembahasan kita ya. Maksudnya kayak saya juga sangat tertarik ya dengan dunia-dunia leadership kayak gitu. Tapi mungkin saya udah cukup udah berumur ya. Maksudnya udah berumur. Saya udah mungkin udah nggak bisa tuh ikut-ikut kayak gitu. Tapi kalau untuk yang seumuran saya masih ada tuh saya pengen banget tuh ikut tentang leadership, itu workshop ya tentang leadership. Dan oke. Harapannya kamu nih dari si future leadersnya, dari future leaders camp-nya ini tuh apa nih? Kayak untuk diri kamu sendiri maupun kontribusi kamu untuk BIM University. Oke. Tentu setelah dari Future Leaders Camp saya punya amanah sebenarnya, tanggung Iya. jawab untuk bisa menciptakan pemimpin selanjutnya. Oke. Jadi di next season FLC harus ada dari BIM University. Dan langkah yang akan saya lakukan adalah betul-betul berkontribusi di BEM kendaraan saya di BIM University untuk merangkul, membantu mahasiswa untuk berkembang. Dan karena jadi mahasiswa itu gak boleh apatis. Oke. Dan harus terus kritis gitu. Aduh, manis banget itu. Jadi setiap perilaku, pergerakan, dan cara berpikir itu harus konstruktif dan betul-betul membangun persatuan. Oke. Bukan argumen yang konfrontatif dan justru menimbulkan perpecahan. Nah itu nggak boleh tuh di kalangan Luar mahasiswa. biasa ya teman-teman. Nggak salah ini saya pagi ini invite Ariel untuk isi podcast. Oke, 3 kata untuk Future Leaders Indonesia. Future Leaders Camp Indonesia. 3 kata. Mungkin menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia Indonesia emas. Wow. Terakhir Real. Apa itu? Pesan ya. untuk pendengar podcast, pesannya apa? Mungkin kalau dari saya sendiri, saya bukan jadi mahasiswa yang terbaik. Tapi kalau kata Pak Dr. Zulfikar Halimudin itu, mahasiswa harus berupaya menjadi yang terbaik, bukan menjadi si paling baik. Oke. Dan upaya untuk menuju yang terbaik itu tadi, jangan apatis, harus kritis, dan harus bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat. Luar biasa. Itu aja sih. Sangat berbobot ya pagi ini pembahasan kita. Ini sebagai buat motivasi buat mahasiswa. Oke Ariel, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini yang cerah. Semoga nggak hujan nanti sore. Amin. Jadi nggak kehujanan pulang kampus ya. Betul. Next kita akan bahas tentang Political Future Leaders. Political Future Leaders. Oke. Thank you Ariel. Thank you juga Miss sudah mengundang saya. Next kita tunggu ya episode selanjutnya sama Ariel lagi dan sama Janik.